Mungkin kita lanjut pada pembicara yang kedua, yaitu Mas Hendra Cipta dari Sumeneb. Bagaimana beliau melihat perkembangan naskah drama sastrawan Madura. Saya persilakan. Terima kasih. Tocil Tanah Garam, itu nama kerennya. Oh gitu. Iya, Tocil Tanah Garam. Iya, jadi banyak kandungan garamnya. Selamat pagi menuju siang dan selamat berkeringat karena mulai panas ini. Dan saya senang sebenarnya kalau berkeringat karena tandanya kita sehat gitu. Kalau mungkin saya sebagai orang Madura melihat perkembangan sastra atau naskah drama di Madura, saya membuat tulisan sedikit kemarin karena dipaksa-paksa suruh tulis. Saya menyebutnya ini sebuah pertemuan dengan ingatan, karena ya ini bukan riset gitu loh, ini hanya pertemuan saya dengan ingatan-ingatan saya di dalam perjalanan perteateran saya gitu. Sebenarnya kalau kita bicara sastra naskah drama, jadi saya melihat justru dimulainya sebenarnya agak ya dari tahun 90-an. Saya pribadi menemukannya itu sejak tahun 90-an, dan itu saya temukan dulu di sebuah pondok pesantren dengan satu model pertunjukan yang sebenarnya sederhana ya, model pertunjukan haflah gitu. Tapi saat itu temanya menarik gitu. Itu sekitar tahun 90-an, tapi pada saat itu lagi isu-isu cloning sudah mulai muncul gitu di Pondok Pesantren Matolil Anwar di Pangarangan, Sumeneb, dan kebetulan itu juga pondok yang pernah saya singgahi untuk belajar dulu. Ada satu pertunjukan, tepatnya 2 kali. Jadi yang pertama itu ada Cloning Bu Sumira, judulnya Cloning Bu Sumira, dan itu pentasnya di acara haflah gitu dengan panggung yang dan tidak memakai artistik sebagaimana pertunjukan teater hari ini. Tapi naskah ini menurut saya menarik, dan mereka memang memakai naskah gitu karena prosesnya mereka memegang naskah dan melakukan reading dan segala macam gitu. Terus yang kedua ada Jenggot Tuan Sultan kalau nggak keliru. Itu juga yang kedua itu, dan dua-duanya tapi naskah saduran. Itu pertama kali saya bertemu dengan naskah di Madura, khususnya di Sumeneb. Terus kemudian beranjak lagi sekitar akhir 90-an menuju 2000, saya menemukan lagi naskah, tapi ini lagi-lagi di Sumeneb. Saya menemukan naskah Nyonya Hakim yang ditulis oleh Pak Adi Purnomo namanya. Dia seorang guru, dulu dia pernah kuliah di Malang, Pak Adi Purnomo. Dan sebenarnya Pak Adi Purnomo ini salah satu orang yang juga ikut andil di dalam pertumbuhan lahirnya teater di Sumeneb khususnya. Terus habis itu saya berjumpa lagi dengan naskah, kebetulan saat itu naskah teman-teman di Sumeneb, kebetulan karena saya orang Sumeneb, dan ketika saya pernah di Jogja, kemudian saya tidak banyak mendengar tentang naskah di Madura, tapi perjumpaan saya terutama di Sumeneb, saya pikir ini penting juga dibaca sebagai sebuah sejarah pertumbuhan naskah drama gitu.
Habis itu saya berjumpa dengan teman-teman Lentera di awal-awal di tahun 2000-an, dan saya kemudian menulis naskah di situ judulnya Masokisme. Kemudian dilanjut lagi, habis itu saya menulis naskah lagi judulnya Fragmen Buat Emak, yang pada saat itu diproduksi dan dikelilingkan ke 7 kota Jawa Timur. Dan setelah itu produksi naskah teman-teman menjadi tumbuh gitu. Artinya kemauan teman-teman untuk menulis naskah semakin besar. Berlanjut lagi 2005, kemudian ada Syah Latif namanya, dia menulis naskah juga untuk teman-teman Lentera. Ini saya sebutkan dulu sebelum saya nanti memetakan bagaimana sebenarnya kerja sastra naskah drama di Madura gitu. Dilanjut lagi dengan Nyanyian Dari Dalam Kulkas 2005, kemudian dipentaskan di FSS. Terus habis itu berlanjut lagi 2007 Saibek di Festival Cak Durasim. Kemudian 2009-2010 saya menulis lagi, tapi sudah buat Linguit, tidak untuk Lentera. Jadi Setubuh, judulnya Setubuh, Daging Tumbuh Mataram Jawa 2010, dipentaskan di TBJT. Habis itu terus berlanjut, dan saya sangat senang sekali pada saat itu ketika kemudian di Bangkalan tiba-tiba muncul antologi naskah 2017, dan kebetulan saya sempat juga membincang naskah itu, Dicari Guru Privat Dunia Akhirat judulnya. Judulnya itu gawat sekali. Ya, seperti disebut Pak Rusdi tadi, ini merupakan satu-satunya bahkan mungkin antologi naskah, dan revolusioner sebenarnya menurut saya, karena Madura yang sebenarnya sejak dari awal selalu dibaca bahwa Madura oke lah kalau puisi gitu, tapi prosa dan cerita Madura ternyata lemah gitu, karena tidak banyak memunculkan penulis-penulis, pertumbuhannya tidak sesubur kepenyairan gitu. Tapi tiba-tiba di Bangkalan muncul itu. Tapi sebelumnya saya sebenarnya juga bertemu dengan beberapa kawan gitu. Misalnya di Pamekasan saya juga bertemu dengan Tocil Tanah Garam, ada Cahyanto, ada Hezbollah misalnya, yang mereka juga sebenarnya menulis naskah gitu. Terus di Sampang saya bertemu dengan Pak Untung, dia seorang guru di MAN 1. Dan selebihnya saya tidak tahu nama yang lain. Kalau di Bangkalan ya saya jelas tahu Rojaki, terus tahu Elmi, Anwar Sadat, terus ada Timur juga misalnya, yang mereka juga menulis naskah drama gitu. Makanya tapi sebenarnya mungkin di awal-awal karena saya tidak intens pertemuannya, Genta mungkin memulai. Cuma dari beberapa perbincangan sebenarnya ternyata teman-teman Genta misalnya, yang mereka juga tahun 80-an pernah mengadakan festival Motinggebuse, festival teater naskah Motinggebuse, ternyata mereka sering memainkan naskah sastra, itu maksudnya naskah-naskah yang sudah jadi gitu. Lah, sementara yang penulis-penulis sendiri yang lahir dari Madura belum pada saat itu. Dan di Sumeneb sendiri sebenarnya tahun 80-an sudah ada sanggar, terutama di pondok pesantren, tapi bentuknya lebih ke kelompok baca puisi, dan modelnya nanti jadi pertunjukan musikalisasi puisi, kalau enggak dramatisasi puisi atau teatrikalisasi puisi gitu. Kembara, itu termasuk Kembara. Jadi Kembara model-model pertunjukannya pada saat itu masih teatrikalisasi puisi, biasanya ada yang baca puisi, kemudian ada yang bergerak-gerak gitu, memvisualisasikan gitu, terus ada musik dan segala macamnya gitu, termasuk teater Andalas misalnya di Pondok Pesantren Nokoya. Lah, dari kemudian 2017 itu menjadi memang tahun-tahun yang revolusioner menurut saya dalam kerja naskah drama, karena kemudian juga ada ada lomba penulisan naskah Rawayan Dewan Kesenian Jawa Timur, yang di dalamnya juga Rawayan Dewan Kesenian Jakarta, yang di dalamnya ternyata juga memuat atau
mencantumkan beberapa nama gitu, dan ada misalnya Saiful Ridho dengan 3 lapis kesedihan, terus ada Rozaki dengan fragmen Pasar Burung, terus ada USG scan-nya Anwar Sadat yang sempat justru menjadi perbincangan dan itu jadi diskusi panjang gitu di Jakarta gitu. Dan saya akhirnya punya harapan besar sebenarnya naskah drama akan juga tumbuh seperti Kepenyairan, tapi ternyata ya masih menaruh bintang-bintang di langit biru gitu karena regenerasi dan ininya belum bisa tumbuh gitu. Nah, dari perjalanan ini termasuk perjalanan saya di dalam menulis naskah, saya akhirnya memang membagi pola naskah drama itu dan menjadi 2 gitu di dalam kerja kesusastraan di Madura. Dan saya sebenarnya lebih senang menyebutnya naskah teater. Karena di dalam penyebutan ini sebenarnya kita diajak untuk masuk ke dalam satu kontradiksi pemahaman gitu soal drama dan teater gitu. Kenapa saya berani menyebutnya begitu? Karena sebenarnya kalau di Madura sejak di awal-awal saya justru menyebutnya naskah teater bukan naskah drama. Dan saya di tulisan ini sengaja menyebutnya memang naskah teater bukan naskah drama gitu. Karena ada beberapa ciri khusus yang saya tandai misalnya di dalam kerja penulisan naskah teater di Madura khususnya. Misalnya yang pertama, naskah teater itu selalu dianggap sebagai atau pertunjukan awalnya yang mempengaruhi kenapa kemudian naskah teater, saya menyebutnya naskah teater itu karena pertama pemahaman teater gitu. Jadi ternyata di beberapa pelaku teman-teman teater, komunitas dan lain-lain, pemahaman teater itu adalah bukan teks naskah drama sebagai awal itu. Tapi mereka menganggap bahwa pertunjukan teater itu adalah sebuah pertunjukan yang bebas, eksploratif dan cenderung lebih mengarah kepada ketubuhan. Makanya kalau kita lihat misalnya di awal-awal termasuk di komunitas-komunitas misalnya kayak terutama di timur ya, kayak di Pamekasan dan di Sumeneb, termasuk di teater kampus misalnya, itu banyak teman-teman memproduksi teks-teks pertunjukan yang sebenarnya pendek gitu. Yang kalau misalnya kayak Dodi itu menyebutnya bestek teater gitu. Pendek, hanya setengah lembar, kalau enggak hanya berapa paragraf gitu. Dan itu juga berlangsung di Sumeneb, terutama misalnya di kawan-kawan pondok. Atau misalnya kalau enggak teks-teks puisi yang kemudian dialihwahana menjadi teks teater gitu. Yang biasanya pola-pola permainannya direpetisi gitu. Direpetisi kayak diulang-ulang misalnya. Aku adalah air yang mengalir serupa matamu, diulang. Aku adalah air, aku terus gitu. Bahkan ada satu pertunjukan teater Andalas dulu itu dia teksnya cuma hantu Tuhan, itu aja yang diulang-ulang selama pertunjukan. Makanya saya akhirnya beberapa itu menyebut ternyata pola-pola teater di Madura pada awal-awalnya itu lebih mendekati ke ritual gitu. Bentuk-bentuknya gitu. Termasuk misalnya di awal-awal kayak teater Vataria dengan artistik yang ini teksnya pendek-pendek, hanya berupa apa? Igawan-igawan, teriakan-teriakan gitu. Saya melihatnya juga begitu gitu. Jadi saya akhirnya berasumsi, wah kayaknya lebih dekat ke ritual memang teman-teman, dengan pola memainkan teks-teks pendek yang direpetisi, dieksplor menjadi tubuh-tubuh gitu. Terus yang kedua, selain pemahaman teater juga saya melihatnya misalnya tidak adanya lomba atau apa ya, kelas-kelas gitu, kelas-kelas penulisan naskah drama yang secara berkala atau lebih intens kemudian juga ikut menggaungkan ini. Nah, baru yang terakhir mungkin kayak festival dan lain-lain ya. Nah, selain ada lagi sebenarnya satu. Ternyata usut punya usut, kenapa kemudian bentuk pertunjukan yang
model apa yang saya sebut pertama sebagai pemahaman teater itu menjadikan naskah teater atau naskah drama di Madura tidak berkembang pesat, dan saya cenderung menyebutnya sebagai naskah yang eksploratif, yang memang dia hanya ditulis untuk pertunjukannya, tidak ditulis sebagai naskah yang ditulis untuk susastra gitu, untuk kesusastraan. Karena memang ternyata ada satu hal yang prinsip gitu yang menurut saya fundamental di dalam kerja pertunjukan teater atau pemahaman teater di teman-teman. Apa? Ternyata teman-teman memahami teater itu sebagai satu kerja eksistensial gitu. Satu kerja eksistensial artinya apa? Terutama mungkin ini yang sangat terasa ketika kita masuk ke komunitas-komunitas teater di pesantren ya. Apa kerja-kerja eksistensial? Artinya itu sebagai proses pencarian jati diri itu, yang kemudian melahirkan tek-tek kegelisahan yang sangat individual, sangat ya eksistensial gitu. Yo kayak di pondok mentaskan hantu gitu. Itu kan gawat banget itu. Hantu, Tuhan di pondok. Tapi ya itulah proses yang mereka hadapi gitu di tengah disiplin pengetahuan keagamaan yang begitu ini, sementara tantangan kebudayaan di luar. Mereka mengalami kegelisahan eksistensial yang, dan itu terekspresikan di dalam teks-teks pendek yang semacam tadi itu. Kalau enggak puisi-puisi. Nah, sebenarnya di Sumeneb dulu pernah berlangsung dua festival yang sebenarnya menarik gitu. Pertama dulu pernah diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, 15 pertunjukan, tapi itu difestivalkan, cuma dikurasi, terus kemudian dari sekian puluh komunitas itu 15 dipentaskan, dan mereka sebenarnya menyetorkan naskah gitu. Tapi kembali yang kami temukan memang sebenarnya kayak tadi, naskah-naskah yang tidak ditulis sebagai susastra gitu. Dia ditulis sebagai naskah eksploratif yang sebenarnya ditulis hanya untuk dipentaskan gitu. Makanya dulu ketika saya membedah dicari guru privat, saya menyebut naskah teater saya kelompokkan menjadi dua sebenarnya. Ada naskah yang memang ditulis untuk susastra, artinya dia sebagai bahan bacaan sastra dan bisa siapa saja yang menggarap dan seterusnya. Tapi ada naskah yang ditulis memang sebagai naskah eksperimental, eksploratif gitu, yang dia bisa berupa hanya tek-tek, dialog-dialog yang, dan itu memang cuma diorientasikan untuk pementasan kelompoknya atau garapannya sendiri gitu. Lah, itu berlangsung. Kemudian pada saat itu Lentera juga pernah dengan dulu kita pernah buat, termasuk saya sebenarnya bidannya itu membuat Temu Seni Madura Festival Seni Madura yang keberapa dulu kita pernah ngadakan festival teater realis. Dan itu juga peserta menyetor naskah-naskahnya. Tetapi yang kita temukan naskah-naskah itu sebenarnya juga masih artinya secara teknik penulisan naskah yang realis itu belum sepenuhnya bisa diapresiasi gitu. Tapi sebagai pertunjukan realis pada saat itu menarik gitu. Ada banyak terobosan-terobosan yang sebenarnya kita lakukan. Lah, akhirnya saya tapi mafhum gitu. Kenapa misalnya di dalam sejarah perkembangan atau pertumbuhan naskah teater ini, naskah drama di Madura, dan saya menyebutnya naskah teater itu, kenapa semacam itu gitu? Dia cenderung eksploratif dan sangat teatrikal, karena akhirnya saya mafhum. Kalau misalnya mungkin ada pertanyaan di pengantar poster itu, kenapa pertumbuhan naskah drama tidak seperti prosa dan lain-lain itu, saya akhirnya mafhum. Kenapa? Karena ternyata memang orang Madura itu tidak pintar ngomong, tidak pintar berkata-kata.
Jadi orang Madura itu ternyata tidak pintar berkata-kata gitu. Saya akhirnya begitu. Ada banyak hal secara spasial, kemudian saya melihat oh karena geografis mungkin. Artinya apa? Geografi Madura itu yang cenderung dikonotasikan gersang, tandus, tegalan, kajal dan segala macam itu memaksa orang-orang Madura itu untuk lebih banyak bekerja secara tubuh gitu, bukan secara oral, bukan secara bahasa gitu, kata gitu. Akhirnya oh pantesan. Dan saya justru juga sebenarnya kalau kita lihat misalnya di dalam kerja-kerja perpuisian, saya masih melihat itu energi-energi organik ini gitu di dalam tek-tek puisi teman-teman Madura sebenarnya. Jadi mereka banyak bicara, banyak berkata, tapi yang dia organik gitu di dalam dirinya gitu. Nah akhirnya saya mafhum itu juga bahwa oh mungkin kenapa teman-teman di Madura naskah drama itu tidak bertumbuh subur semacam kepenyairan perpuisian misalnya, karena memang orang Madura ternyata organik. Jadi sublimasi tubuh dengan situasi spasial dirinya gitu, ekosistem dirinya yang geografisnya kajal, terus membuat tubuhnya menjadi keras dan lain-lain itu ternyata membuat ya tadi mereka tidak banyak berkata-kata tetapi mereka banyak bekerja gitu secara tubuh gitu. Mungkin itu dulu dari saya. Nanti kita sambung lagi lebih panjang. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih buat Mas Hendra Cipta atas penyampaiannya tentang perkembangan naskah drama di Madura. Nah, ini mungkin ada hal yang menarik gitu tentang apa yang disampaikan oleh Mas Hendra, bahwa tentang naskah teater dan naskah drama gitu. Nah ini mungkin kayaknya sepertinya ada perbedaan gitu antara naskah teater dan naskah drama gitu. Apakah ini nanti akan menjadi diskusi yang menarik gitu tentang naskah teater dan naskah drama gitu. Mungkin untuk selanjutnya saya pasrahkan dulu kepada Mas Faisal. Saya persilahkan.